Ini yang khotbah yang terakhir, khotbah seriesnya perjanjian ya. Perjanjian, covenant, perjanjian. Perjanjian, haleluya. Hati Alkitab adalah kerajaan Allah. Kalau kita enggak ngerti apakah kerajaan Allah itu, sangat susah untuk mengerti atau memahami Alkitab. Punya pengetahuan tetapi enggak ada punya pengetahuan tetapi kurang understanding, memahami, pemahaman. Iya. Karena Yesus itu adalah kerajaan Allah karena dia raja. Iya. Nah, struktur atau kalau bahasa Inggris skeleton ya, tulang Alkitab adalah covenant, perjanjian. Ya, kalau kita mau mengerti, memahami struktur Alkitab, kita harus mengetahui perjanjian-perjanjian di antara Tuhan dengan manusia. Oke, kenapa? Karena dalam setiap relationship itu perhubungannya. Perhubungan itu bermula dengan perjanjian. Kalau yang kontrak-kontrak ya, yang datang ke Hong Kong, ya sebelum kita datang kita ada perjanjian, langsung baru datang. Kalau mau dihantar pulang juga perjanjian, langsung terus pulang. Di yang perkawinan juga bermula dengan perjanjian. Ya. Setiap permulaan perhubungan kita dengan seseorang itu bermula dengan perjanjian. Kalau tidak ada perjanjian, tidak ada perhubungan. Ya. Nah, karena tidak ada kesetiaan, tidak ada komitmen, kita bilangnya gitu ya. Jadi Pastor Ari, ini ikut gereja IC ada perjanjian enggak? Kalau ada perjanjian, ada kesetiaan. Ya. Kalau tidak ada perjanjian, tidak ada kesetiaan. Ya, ngerti? Ya. Apakah saudara mau berkahwin dengan seorang yang tidak mau ada perjanjian tetapi mau sama-sama? Langsung kita tidak mau karena kita tidak I don't trust saja. Tidak percaya, iya, karena tidak ada perjanjian. Langsung tidak ada kesetiaan. Jadi setiap perjanjian di dalam Alkitab antara manusia dengan Tuhan itu adalah Tuhan mengatakan saya Allah yang setia. Pertanyaan itu bukan apakah Allah itu setia. Seringkali pertanyaan kita apakah kita setia. Saudara tanya kiri kanan, apakah saudara setia akan Tuhan? Setia. Ya. Kesetiaan itu adalah di dalam perhubungan kita dengan seseorang atau dengan Tuhan. Kita tidak bisa setia kepada gereja karena gereja itu bangunan, gedung. Ya, kita setia buat orang itu, istri kita, suami kita, anak kita, majikan kita, sama Pastor Ari dengan Ibu Nurul. Apakah kita setia sama Pastor Ari dengan Ibu Nurul? Ini tidak kuat ini. Masih belum kuat ya. Hah? Mau pindah mana? Karena mereka setia akan sama saya. Saya ajak pindah, dia pindah. Aduh. Ini kesetiaan ini banyak level ya. Levelnya. Nah, jadi kesetiaan itu buat orang, bukan gedung, ya, bukan pekerjaan kita, tetapi majikan kita. Setia akan majikan? Ya, nanti ada majikan yang lain bilang saya bisa bayar dengan lebih, kita ikut ya.
Kita setia ikut uang ya. Bukan ikut orangnya, ikut uangnya. Ya, bukan gitu ya. Amin. Jadi di dalam Alkitab ada 7 perjanjian, ya, bermula dengan perjanjian di Garden Taman Eden. Taman Eden. Taman Eden ini tempat pertemuan di antara Tuhan dengan manusia. Taman Eden juga tempat pertemuan di antara sorga dan bumi. Sorga dan bumi ketemu di mana? Di Taman Eden. Karena itu tempat pertemuan antara manusia dengan Tuhan. Nah, jadi di Taman Eden Tuhan ada perjanjian dengan Adam, Kejadian 2:15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Adam diberikan 2 tugas. Imam dan raja. Terhadap Tuhan dia itu imam, priest. Ya. Tetapi terhadap creation, ciptaan, seluruh ciptaan di bumi, binatang-binatang, ya, semua ciptaan dia raja. Ya, raja. Karena Tuhan mengatakan, ya, kamu ditempatkan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ini konsep prinsip kita semua harus menjadi imam dalam perhubungan kita dengan Tuhan. Tetapi di tempat kerja kita di bumi ini, kita ini diberikan kepimpinan, langsung kita menjadi raja. Ya. Amin. Nah, perjanjian yang kedua, selepas Adam dan Hawa berdosa terhadap Tuhan, langsung tidak ada perjanjian karena mereka memutuskan perjanjian dengan Tuhan. Mereka tidak setia terhadap Tuhan. Langsung karena Tuhan masih setia, Tuhan memberikan perjanjian yang kedua, perjanjian Adam. Kata kunci perjanjian Adam adalah penebusan. Tuhan menebuskan. Ya, Kejadian pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Nah, perempuan dan engkau akan bermusuh, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di perjanjian ini Tuhan menjanjikan dan menubuatkan ia akan memberikan juru selamat. Juru selamat ini akan menebus dosa dan segala sesuatu yang Adam sudah kehilangan. Ya, penebusan. Tuhan akan memberikan Adam yang baru, Adam yang kedua. Adam yang kedua siapa itu? Yesus. Tapi tidak ada Hawa yang kedua. Hanya Adam. Okey, langsung ada perjanjian ketiga, perjanjian Noah. Kata kunci pengendalian, ya, Kejadian pasal 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk. Aku takkan, tidak akan. Ini 4 kali ya, Tuhan katakan, saya tidak akan, saya tidak mau, saya tidak akan. Mengutuk bumi. Lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Nah, Tuhan berjanji selepas flood. Banjir ya. Indonesia seringkali banjir juga ya. Ya? Tapi jangan takut, itu bukan banjir seperti zaman Nuh. Ya, karena Tuhan sudah mengatakan, berjanji saya tidak akan membersihkan dan menghapuskan setiap
orang dan haiwan-haiwan binatang. Lagi, saya tidak akan, janji dia setia. Ya. Jadi Tuhan mengatakan dia akan memberikan sign of the covenant. Tanda perjanjian itu adalah pelangi. Setiap kali kita lihat pelangi itu kita diingatkan Tuhan itu setia. Jangan pikir yang pelangi yang lain ya. Oh, itu bukan maksud Tuhan. Ya. Okey. Nah, di dalam perjanjian Nuh, banjir itu seperti ciptaan yang baru. Air yang membersihkan bumi dan dosa itu seperti penciptaan kejadian pertama, pasal yang pertama. Ya. Dan Nuh itu adalah Adam yang baru. Dan Tuhan memberikan Nuh perjanjian yang sama seperti yang diberikan buat Adam supaya mereka bisa mempunyai banyak anak. Ya. Okey. Langsung pasal yang ke-12 Kejadian adalah perjanjian dengan Abraham. Ya, kata kunci adalah pemulihan. Ayat 2 pasal 12, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau seperti membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi perjanjian dengan Abraham ini ada 3 perjanjian. Yang pertama, perjanjian menjadikan Abraham bangsa yang besar. Banyak anak-anak menjadi bangsa. Yang kedua, diberikan tanah. Perjanjian tanah itu tanah Kain. Ya. Yang ketiga, memberkati Abraham dan Abraham bisa menjadi berkat buat seluruh bangsa. 3. Ya. Nah, bila kita melihat perjanjian dengan Abraham, kali pertama Tuhan mengatakan di dalam Kejadian berkat. Sebelum ini, manusia dikutuk Tuhan karena dosa. Kutukan karena dosa. Sampai pasal yang ke-12, kali pertama Tuhan mengatakan diberkati. Jadi sampai pasal yang ke-12 melalui Abraham, Adam yang baru, Tuhan sekarang tidak mengutuk tetapi memberkati. Saudara, Tuhan ingin memberkatikan saudara. Mungkin orang tua kita itu mengutuk kita atau dikutuk Tuhan. Sekarang kita orang percaya, Tuhan memberkati saudara. Ya, di dalam Kristus. Amin. Nah, langsung kita ada perjanjian dengan Musa, pengungkapan. Pasal yang ke-19 Keluaran pasal ayat 5 sampai 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Okey, ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nah, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ada 2. Tadi kita bilang Adam diberikan pekerjaan di bumi ini. Dia raja dalam menjagai Taman Eden. Yang kedua, Adam adalah imam terhadap Tuhan. Kerana dia menyembah Tuhan. Ada 2. Menyembah dan bekerja. Saudara, sehari Senin sampai hari Sabtu kita kerja. Hari Minggu jangan part-time kerja. Sudah selesai. Hari Minggu kita menjadi imam, menyembah. Amin. Ada yang part-time ke hari Minggu? Jangan. Sabat itu artinya bukan jangan bekerja jasmania, tetapi jangan bekerja jasmania, tetapi kita bekerja buat Tuhan rohania. Siapa nama rohani? Ada rohania?
Enggak ada yang rohani, semuanya jasmania. Rohana ada. Okey, jadi Sabat itu artinya kita tidak bekerja kerana kita sudah mengerjakan Taman Eden. Satu hari dalam satu minggu kita menjadi imam. Ya, jadi hari Minggu kita bukan pembantu rumah. Kita penyembah Tuhan. Hari Minggu kita katakan saya bukan pembantu rumah. Saya hari Minggu imam penyembah. Ya. Jadi di zaman Musa di buku Keluaran, sewaktu Musa ke Gunung Sion, Sinai Sion. Okey. Dia mencari wajah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ya Tuhan memberikan dia instruction ya. Perintah bagaimana orang Israel akan menyembah dia. Kerana Musa mengatakan kepada Firaun, let my people go so they may worship me. Pergi ya. Ya, biarlah umatku pergi supaya mereka bisa menyembahku. Jadi pasuk hari kadang-kadang mau kontak telefon majikan. Biarkanlah umatku libur hari Minggu supaya mereka bisa menyembah Tuhan. Adakah pasuk hari? Takutkah? Musa. Pasuk hari itu Musa ya? Musa. Ya, itu tugas pastor. Ya. Ya, tulis majikan. Ya. Ya, jangan komplain, tapi minta. Ya. Okey. Jadi sewaktu Musa ke Gunung Sion, Harun membikin golden calf. Patung kerbau emas. Dia imam tetapi membikin patung lembu, sapi, emas. Itu gaya manusia sampai hari ini. Ya, hari Minggu menyembah Tuhan di Gunung Sion. Hari Senin sama hari Sabtu bikin lembu emas. Saudara, apa yang what do you build? Apa yang saudara bangunkan dari Isnin sampai hari Sabtu? Lembu emas kah? Atau tabernakel Musa? Apa yang saudara bangunkan, bikin? Manusia menyembah lembu yang dicipta oleh Tuhan. Kita yang harus menjadi raja akan ciptaan Tuhan, sekarang sudah menjadi hamba terhadap ciptaan Tuhan. Uang yang sepatutnya melayani kita, sekarang kita menjadi hamba akan uang. Kita harus melayani manusia, tetapi bukan menjadi hamba buat manusia. Saudara, pada hari ini, saya mau tanya, apa yang saudara bangunkan sekarang? Lembu emas atau tabernakel Musa? Punya hadirat Tuhan. Ya, di Indonesia, setiap bulan kita hantar uang. Di Indonesia sekarang sedang membangunkan apa? Nanti mau telefon, bangun lembu, rumah emas, toko emas, sawah emas, padi emas, pisang emas,
Babi emas? Ayam emas? Anak emas? Atau kemuliaan rumah Tuhan tabernakel? Ini serius, saudaraku. Apa yang saudara bangunkan? Kalau kita mau diberkati, kita mau membikin tabernakel Musa. Jangan membangunkan lembu emas. Lembu itu dimakan ya, jangan disembah ya. Ya di perut ya. Ya. Nah, langsung selanjutnya perjanjian dengan Daud. Kata kunci pemerintahan. 2 Samuel pasal 7 ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Perjanjian dengan Raja Daud adalah kerajaan bangsa Israel. Daud menjadi raja. Tetapi buat orang-orang Israel, mereka menjadi kerajaan kingdom of priests. Imamat, kerajaan imamat. Ini dua, raja dan imamat, langsung dari zaman Adam sudah. Ya, sampai Musa. Sekarang sampai Daud. Tuhan mau saudara menjadi imamat rohani dan menjadi raja dalam pekerjaan kita. Amin. Raja kan? Jangan takut ya. Ya, raja tidak takut ya. Nah, okey. Yang terakhir perjanjian baru, ya, terlahir kembali. Yeremia 31 ayat 33, bukan yang di Cawan ya. Ini yang perjanjian lama, bukan di Cawan. Bukan yang dari Solo. Ya. Ya. Tetapi beginilah perjanjian yang ku adakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, hati mereka. Tuhan tidak mau menaruhkan Tauratnya, hukumnya di kertas atau di batu. Tetapi dia mau menaruhnya di hati saudara. Tetapi hati saudara tidak boleh seperti keras sampai seperti batu. Dia menjadikan hati kita ini hati a heart of flesh. Hati lembut. Ya. Tepuk sini bilang hati ini lembut. Ya, tidak keras ya. Ya. Dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kenapa? Karena Tuhan mau menjadikan kita umatnya. Dia mau kita menjadi umatnya, dia menjadi Allah kita. Dia mau kita bersama-sama dengan dia, ya. Seperti seorang lelaki dan seorang wanita. Ya, perempuan. Ya, mereka senang sama satu sama lain, mengasihi satu sama lain. Tetapi mereka mau bersama-sama, ya. Sebelum berkahwin tidak boleh sama-sama ya. Tidak boleh bersama-sama. Tidak boleh. Kalau mau bersama-sama harus ada perjanjian. Di mata manusia dan mata Tuhan. Selepas itu boleh bersama-sama. Dibawa pulang, ya. Nanti sudah dibawa pulang, yang satu itu mau ke Hong Kong. Ini bikin pusing. Tapi 1 bulan yang lalu mau sama-sama. Selepas 1 bulan, dia mau ke Hong Kong. Atau ke Dubai. Kenapa?
Mau cari uang, saya tahu. Ya, Indo sana susah. Di Hong Kong lagi susah. Susah itu beda. Di Indo susahnya uang kurang. Tapi di sini susahnya jasmani, emosi, rohani. Waduh, mental. Yang mental itu siapa? Susah hati, iya. Yang mental ada juga sakit ya. Kenapa? Ini ketawa banyak ini mental. Orang mental ketawa selalu ya. Orang gila, mental gila. Ya, orang gila selalu ketawa. Ya. Enggak gila. Tidak ada orang gila sini ya. Ya. Belum. Aduh. Astaga. Belum bilangnya. Oke. Ini saya kali terakhir kau bahas ini ya. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Ini yang belum-belum ini lain kali sudah nanti mental. Mungkin tahun depan. Itu Pak Yeremia nanti mau. Ya, dia problem dia sana ya. Ya. Mungkin dia yang mental nanti. Tugas ini berat. Aduh. Ya. Ya stres ya. Nah, karena Tuhan mau bersama-sama dengan kita, Dia mengutus Yesus ya, supaya kita menjadi umat Tuhan, bisa bersama-sama. Tetapi seperti perkawinan, kalau belum kawin, belum ada perjanjian, tidak ada kesetiaan, jangan dibawa rumah. Yang ini sudah sampai rumah sebelum berkawin, ini berzina. Tidak boleh diberkati Tuhan. Ya, tidak ada berkat. Ya, nanti susah. Nah, ada yang sudah ada experience gini, ya tahu susah. Bukan saja kita susah, anak pun susah. Dilahir luar nikah, orang tua juga susah, malu, kan? Ya, jadi yang belum berumah tangga ini mau baik-baik, ya harus sabar. Sabar itu separuh dari iman. Nah, iman ya. Ya. Kalau tidak sabar itu nanti ada accident. Betul? Oke, sudah tahu semua. Oke. Ya. Jadi Tuhan mau memberikan kita hati yang baru. Ya. Problem manusia adalah hati. Kalau bahasa Inggris bilangnya, the heart of the problem is the problem of the heart. Kalau bahasa Indo apa? The heart of the problem is the problem of the heart. Inti setiap masalah itu adalah masalah dari hati. Sakit hati, ya. Semuanya hati, iri hati, ya, ya. Jadi Tuhan mau menyembuhkan hati itu, ya. Ketidaktaatan itu juga problem hati. Manusia bisa lihat yang lahir ya, tetapi tidak bisa lihat hati, ya. Tapi Tuhan bisa melihat hati kita dan juga mengobati hati kita. Siapa sini ada sakit hati, iri hati? Jangan naik tangan. Tuhan mau mengobati, ya. Jadi, bagaimana kita bisa mempunyai perjanjian baru dengan Tuhan? Ya, karena setiap orang yang mau diberkati harus ada perjanjian dengan Tuhan. Tidak ada perjanjian, tidak ada kontrak, tidak ada kerja, tidak ada uang. Tidak ada perjanjian, tidak berkawin. Ya, itu perjanjian pertama harus kita ada. Bagaimana kita bisa mempunyai perjanjian? Ya, Firman Tuhan katakan kita mengikut Yesus. Ya, nah buku
buku Roma. Katakan, ya, buku Roma. Okey, pasal 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahawa Yesus adalah Tuhan. Pertama adalah pengakuan yang Yesus itu Tuhan. Ini adalah kunci untuk kita diberkati. Nah, saudaraku, dia katakan mulut kita mengaku. Kita harus mengatakan mengakui. Mengakui Yesus itu Tuhan, bukan sahabat, bukan saudara, bukan penyembuh, bukan yang lain-lain itu. Yang pertama, Yesus itu Tuhan. Langsung, karena dia Tuhanku, dia menyembuhiku, dia menjagaiku, dia memberkatiku, dia temanku, semua. Ya. Kalau kita tidak menjadikan Yesus itu Tuhan dan Tuan kita, Raja kita, kita tidak bisa mengalami, menerima berkat-berkat perjanjian baru. Saudara, sudah menerima Yesus sebagai Tuhanmu? Ini minggu lalu yang baptisan itu berapa orang? 2 aja ya. Yang lain semua sudah baptis? Yang belum baptis jangan tunggu lama-lama. Ada yang belum baptis? Semua sudah baptis. Kalau belum dibaptis, jangan tunggu. Kenapa mau tunggu? Ya. Yesus harus jadi Tuhan. Nah, ini juga contoh ya. Kan kita sudah datang Hong Kong gitu kerja. Ya. Sampai ketemu majikan, kita memanggil majikan apa? Sir, ma'am, sinsang, tai. Apa kita bilang? Oh, brother. Sister. Oh, friend. Ma'am, you're my best friend. Liu Ho Pang Yao. Gitu ya? Nah, kalau ngomong gitu sudah langsung 1 jam. Kan? Ya, kita datang kerja, ini ma'am, ini sir. Tuan. Kan? Langsung kita mengakui kamu adalah majikanku Tuan. Saya ini pembantu. Ini ada perjanjian. Langsung kadang-kala ma'am, dia senang sama kita, ya. Dia bilang, oh ini kita seperti sister. Oh kita sudah 10 tahun, 20 tahun, dia bilang ini seperti family member. Keluarga, anggota keluarga, iya. Tapi itu dia yang bilang, bukan kita. Tapi seringkali kita orang Kristen tidak memahami ini. Kita bilang, Yesus my brother, ya Jesus suamiku, aduh, boyfriendku ada, haleluya. Itu kita mau tunggu Yesus yang bilang. Yesus bilang, oh kamu saudaraku. Dia yang bilang, bukan kita. Kita ini tidak punya kuasa. Tahu gak? Kita bilang, oh I love you Jesus. Itu harus tunggu sama Yesus katakan I love you. Kita langsung bilang, saya mengasihi Yesus. Kamu ada pergi sama ma'am and sir. Ma'am and sir, I love you ma'am and sir. Enggak. Ma'am and sir, saya setia. Setia itu faith. Faithfulness, right? Yang pertama, kesetiaan. Langsung ada kasih. Ya, kesetiaan dulu. Ngerti gak? Sampai rumah nanti tahu mau apa buat ya. Ya. Kalau yang jasmani prinsip ini kita tahu, rohaninya juga sama. Siapa Yesus itu? Tuhan ya, bukan brother, ya, bukan sister. Tuhan terlebih dahulu. Ya, langsung Yesus katakan kepada murid-muridnya, sekarang saya tidak memanggil kamu hamba lagi, saya memanggil kamu sahabat. Yang bilang sahabat siapa? Bukan murid-muridnya, tapi Yesus yang bilang.
Okey. Jadi mengaku dengan mulutmu bahawa Yesus adalah Tuhan dan percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutmu orang mengaku dan diselamatkan. Dia katakan apa? Dan percaya dalam hatimu. Mulut mengaku, hati percaya. Bukan mulut percaya, hati mengaku. Enggak. Pengakuan, kepercayaan itu di hati, bukan di kepala. Yang banyak ini kelapa yang percaya. Ya, ini kelapa besar, keras. Yang kelapa yang percaya tidak berguna. Itu akademik pengetahuan. Yang percaya itu di hati. Ya. Kepercayaan kelapa ini teori. Ya, teori. Yang benar ini di hati. Ya. Jadi kita harus percaya dari hati kita, bukan di kelapa kita. Okey? Ya. Kepala, ya. Okey. Yang terakhir ya, Tuhan akan mengampuni dosa kita bila kita datang kepada Yesus. Firman Tuhan katakan, ya, buku Efesus, mana Efesus? Buku Efesus pasal yang tak ada Efesus. Ada? Tidak apa. Okey. Kasih karunia Tuhan, ya. Karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Ya, jadi kita datang kepada kasih karunia Tuhan. Dan kita diam di dalam Tuhan oleh karena kasih karunia Dia juga. Tahukah saudara, banyak orang Kristen percaya akan Yesus, datang kepada Yesus karena kasih karunia. Tetapi diam di dalam Yesus karena kekuatan sendiri, kebenaran sendiri, bukan kebenaran Yesus. Artinya, ya, itu keagamawi, ya. Kita harus senantiasa dalam kasih karunia Tuhan. Ya, perjanjian baru ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan karena Yesus sudah mengabulkan, memenuhi setiap hukum-hukum Taurat. Ya, jadi bila kita diam di dalam Yesus, kita sudah memenuhi segala sesuatu. Kita harus hanya mengikut Yesus. Amin. Nah, yang terakhir, saudaraku, 2 Korintus pasal 6 ayat 16. Langsung kita tutup dalam doa, ya. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Okey. Kalau dalam bahasa Yunani, dia katakan apakah perjanjian, okey, baik Allah dengan yang berhala? Perjanjian, bukan saja perhubungan. Kalau bahasa Inggeris agreement, ya. Apakah perjanjian baik Allah dengan berhala? Kerana kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama dengan kamu, dengan mereka, dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Saudaraku, kita ada perjanjian dengan Tuhan. Jangan kita membuat perjanjian yang lain, yang baru, dengan berhala. Seperti saudara sudah ada kontrak dengan majikan sekarang, jangan nanti selepas ini ke agensi bikin kontrak dengan majikan yang lain. Ini bingung, bikin pusing. Kenapa ada 2 kontrak? Tahukah? Kalau secara duniawi itu tidak, ini mustahil. Salah, ya. Kenapa secara rohani itu kita bisa lakukan gini? Seperti seorang yang sudah berkahwin, pada masa yang sama dia kahwin satu lagi.
Mana boleh ada dua perjanjian? Ada orang begini kat sini? Di Indo boleh kah? 2, 3, 4 perjanjian. Oh, patutlah banyak orang Indo. Berapa juta orang Indo ini? Banyak ya. Aduh, luar biasa ya. Tapi secara rohani, kita sudah ada perjanjian dengan Tuhan. Kita anak Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Dia setia akan kita. Dan kita setia buat Tuhan. Dia Tuhan kita. Jadi Paulus mengatakan, kenapa ada orang percaya yang membuat perjanjian dengan berhala? Yang membuat sapi, lembu, emas. Hari Minggu tabernakel kita menyembah Tuhan, tapi hari Isnin sampai hari Sabtu kita menyembah sapi emas. Ayam emas. Kenapa begitu, saudara? Bagaimana kita bisa diberkati? Saudara, kalau mau diberkati dengan sepenuhnya, kita mau memberikan perjanjian yang baru dengan Tuhan. Pada hari ini, saudara, saya akan mendoakan, mungkin ada saudara yang waktu kecil, orang tua kita mendedikasikan, memberikan perjanjian dengan berhala. Ya, ada yang gitu. Ada di antara kita yang berkahwin dengan orang tidak percaya, tidak takut akan Allah. Itu juga perjanjian. Jadi orang-orang yang belum berumah tangga ya, hanya kawin orang yang percaya. Bukan saja percaya, tetapi orang yang benar menakuti Allah, takut akan Allah. Karena banyak orang yang Kristen hanya nama saja. Ya. Yang menyembah lembu emas. Ya. Apakah saudara seringkali mengatakan perkataan yang mengutuk sendiri-sendiri? Ngo chona. Ngo yuseya. Atau kutukan dari manusia. Majikan bilang, le ho chona. Le mlenga. Le hoi seila. Ini semua kita mau batalkan hari ini supaya kita bebas diberkati Tuhan. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri.